Ini adalah tanaman bunga sepatu, cuma ada yang beda. Perhatikan daunnya, ada yang merah, ada yang putih, ada yang campuran antara putih dan hijau, ada yang hijau polos, hijau merah putih, ataupun warnanya merah campur dengan warna hitam atau abu-abu. Tapi ini adalah tanaman bunga sepatu. Bunga sepatu atau istilah Jawanya kembang sepatu. Ada yang bilang kembang worawari. Dalam bahasa Latin merupakan suku dari Malvaceae. Nama Latin dari kembang sepatu adalah Hibiscus rosa sinensis L. Ini merupakan tanaman semak dari daerah Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis maupun subtropis. Bunganya jelas besar ini, warnanya merah meskipun ada yang warnanya yang lain, ada yang putih, ada yang warnanya kuning. Bunga sepatu bentuknya seperti trompet. Perhatikan yang kuning-kuning itu adalah serbuk sari yang menempel pada tangkai sarinya, dan yang di atas itu ada item-item kecil-kecil, itu adalah putik dan sudah ada tangkai putiknya. Tanaman bunga sepatu ini tidak menghasilkan buah biasanya. Tanaman ini akan berkembang biak dengan cara stek, cangkok, atau model penempelan. Pada umumnya tanaman bunga sepatu tingginya sekitar 2-5 meter. Daunnya berbentuk bulat telur yang lebar atau bulat telur yang sempit dengan ujung daun yang meruncing. Di negeri Tiongkok sana, bunga ini menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Selain digunakan untuk teh, kelopak bunga kembang sepatu juga digunakan untuk memoles sepatu. Getah pada kelopak bunga sepatu bisa mengembalikan kilo pada sepatu kulit. Karenanya bunga ini dikenal sebagai shoe flower atau kembang sepatu. Di India juga digunakan untuk menyemir sepatu dan juga untuk bunga persembahan. Mungkin tidak sekali ini saja kalian melihat bunga ini berwarna-warni. Tentunya ada beberapa tanaman hias yang daunnya warna-warni. Tanaman hias ini kita sebut sebagai variegata. Variegata sendiri adalah terminologi yang digunakan ketika terdapat variasi pada satu tanaman tunggal. Kata variegata atau variegation dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin variegatus, yang artinya terdiri dari variasi beberapa warna. Penambahan kata variegata pada nama Latin sebuah tanaman menandakan tanaman ini ditemukan di habitat aslinya dengan ciri variegata. Sedangkan pada umumnya tanaman variegata adalah hasil pembudidayaan. Apabila ini hasil budidaya, penamaannya menjadi kata variegata. Daun yang tervariegasi atau memiliki semburat warna putih, kuning, atau warna lain memiliki kandungan klorofil yang lebih rendah dibanding dengan daun yang berwarna hijau penuh. Hal ini menyebabkan daun-daun berwarna-warni ini tentu lebih tidak efisien dalam melakukan fotosintesis. Karena tidak efisien dalam berfotosintesis, apabila tanaman dari variegata ini kurang sinar matahari, bagian daun yang berwarna akan berubah menjadi hijau. Daun akan secara alami membentuk klorofil pada bagian yang tidak berwarna hijau untuk membantu proses penyerapan energi. Sedangkan ada beberapa tanaman variegata tidak bisa terkena matahari langsung karena bagian daunnya berwarna tidak hijau, tidak tahan cahaya matahari langsung sehingga bisa terbakar. Ini sebabnya tanaman hias variegata terkadang sangat tricky dalam perawatannya. Karena kurangnya klorofil, tentunya ini kelemahan bagi sebuah tanaman. Nah,
bagaimana tanaman variegata itu bisa bertahan dengan kelemahan-kelemahan tersebut. Ternyata dengan variasi warna tersebut ini bisa menyebabkan tanaman variegata terhindar dari bahaya dimakan oleh hewan pemakan tanaman, atau istilahnya di sini dia bisa berkamuflase, sehingga otomatis dia bisa lolos dari seleksi alam yang menyebabkan tanaman variegata bisa secara alami bertahan di habitat aslinya. Meskipun tanaman variegata tidak mampu menandingi tanaman sejenis yang bukan variegata dalam penyerapan energi dan kemampuan fotosintesis jika kedua tanaman tersebut dibandingkan. Variegata ini terjadi akibat hasil dari perubahan genetik atau mutasi pada sel-sel tanaman. Mutasi atau perubahan dapat terjadi secara alami ataupun dengan buatan. Cuma yang alami ini sangat langka, sedangkan mutasi buatan lebih sedikit perbandingannya. Mungkin beberapa orang, bagaimana, apa ada orang yang sengaja bikin mutasi ini? Ya tentunya ada, karena tanaman ini punya nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada tanaman yang lain. Mutasi yang menyebabkan variegata adalah perubahan sebagian kecil dari gen warna pada sel titik tumbuh tanaman, sehingga menimbulkan perkembangan sel-sel tersebut bisa membelah dan semakin banyak. Di lain sisi, sel yang normal atau sehat juga berkembang. Kedua jenis sel itu bersama-sama berkembang membentuk organ seperti daun ini. Pada kondisi itulah daun disebut dengan variegata. Warna dari variegata tidak selalu tumbuh dengan baik. Kadang bagian daun ini bisa berwujud seperti warna semula, yaitu warna hijau. Ada beberapa kemungkinan hal ini bisa terjadi, yaitu disebabkan sel variegata mempunyai sifat mutasi dapat kembali ke normal, atau di sini tidak permanen. Dan yang kedua yaitu disebabkan sel variegata itu lemah atau tidak sempurna. Sifat lemah dari variegata bisa menyebabkan tanaman mudah kena penyakit atau tak dapat bersaing dengan sel sehat atau yang normal dalam menyerap suplai dari sari makanan. Pada akhirnya sel tersebut tidak berkembang dan mati. Oleh karena itu kita sering jumpai tanamannya macam-macam dan juga ada yang kembali ke hijau lagi. Variegata yang benar itu bisa terlihat sampai batang atau bagian yang tidak terlihat sampai tangkai juga tulang daun. Sedangkan yang terserang penyakit atau yang kekurangan unsur hara karena misalnya tanahnya atau pupuknya, itu karena hanya terjadi pada daun saja. Hal tersebut disebabkan mutasi sel berawal dari pucuk meristem atau titik tumbuhnya, lalu terus tumbuh dan berkembang sampai membentuk daun. Dari hal tersebut, sel-sel hasil pertumbuhan itu bisa terlihat di batang, tangkai, dan sampai tulang daun. Dengan kelangkaan jenis dari tanaman bunga sepatu berdaun merah corak merah ini, tentu akan terlihat semakin unik bagi para pecinta tanaman hias, dan ini kelihatannya termasuk jarang atau langka ditemukan. Dan kalau mungkin dijual mungkin ada nilai lebih atau lebih mahal sedikit daripada yang hanya bunga sepatu biasa. Itu penjelasan sedikit tentang pelontangnya bunga sepatu.